Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan serta taufik dan kesempatan kita meluangkan waktu untuk beriktikaf sejenak di masjid menuntut ilmu yang mudah-mudahan semuanya menjadi catatan ibadah dalam perjalanan kehidupan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari hukum-hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa dan lain sebagainya. Namun sebelum dilanjutkan kepada hukum-hukum tersebut, sedikit menyampaikan, mengingatkan saja, sebagai pengingat saja dan penyegar ingatan kita terkait dengan qunut nazilah. Karena saat ini sedang ramai-ramai atau sedang banyak dilakukan qunut nazilah di beberapa masjid ataupun di beberapa tempat kaum muslimin. Maka sedikit saja menyampaikan terkait dengan qunut nazilah atau qunut yang dilakukan karena terjadi bala, musibah ataupun bencana atau penyerangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Jadi qunut nazilah dilakukan karena ada bencana. Bukan hanya peperangan saja, bencana ataupun bala atau wabah seperti yang sebelumnya pernah terjadi, seperti yang sebelumnya pernah terjadi corona. Maka disunnahkan untuk melakukan qunut nazilah, yaitu berdoa di sela-sela waktu salat yang semua mazhab meletakkannya pada rakaat terakhir. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu meletakkannya di rakaat terakhir setelah ruku', setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka mereka mensunnahkan untuk qunut nazilah, berdoa, mendoakan kalau musuh yang melakukan permusuhan ataupun pembantaian kepada kaum muslimin, maka didoakan ke atas mereka dan keselamatan orang-orang muslim. Atau sesuatu bencana ataupun bala ataupun wabah, maka didoakan agar wabah tersebut segera pergi dari kaum muslimin. Adapun mazhab Maliki meletakkannya pada
waktu ruku', sebelum ruku'. Jadi agak berbeda dengan madhab yang lainnya. Kemudian hadis-hadisnya Rasul SAW kunut nazilah itu tidak hanya di salat subuh saja. Dalam banyak hadis nanti dijelaskan tentang kunut nazilah. Saat ada para sahabat Nabi SAW, ada 70 orang sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW kepada kaum kafir, yang mereka kemudian mengatakan dan mengabarkan kepada Nabi ingin berislam dan ingin mempelajari Islam. Sehingga Nabi SAW mengirim sebanyak 70 orang sahabat penghafal Al-Quran kepada kaum tersebut untuk mengajarkan Islam. Namun ternyata setelah mereka sampai di sana, bukannya mereka diterima untuk mengajar Islam, namun mereka semuanya dibunuh mereka semua. Sehingga Nabi SAW setelah itu melakukan kunut di setiap salatnya, melaknat mereka. Salah satunya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW qanata syahran, berkunut selama sebulan. Yal'anu ri'lan wa dhakwan wa usayyah asallaha wa rasulahu. Bahwasanya Nabi SAW kunut selama sebulan, melaknat kaum Ri'lan dan Zakwan dan juga Usayyah yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga hadis Anas yang lainnya bahwasanya Ri'lan dan Zakwan dan Usayyah dan Bani Lahyan, mereka mengadakan permusuhan kepada Nabi SAW, dan mereka sebelumnya meminta bantuan kepada Nabi untuk mengajarkan agama Islam, sehingga Nabi SAW mengutus 70 orang sahabat tadi. Namun kemudian setelah mereka datang, ternyata mereka dibunuh semuanya. Kemudian Nabi SAW setelah sampai kepada Nabi berita tersebut, maka Nabi kemudian kunut selama sebulan. Beliau SAW mendoakan ke atas mereka di waktu subuh, dan Nabi SAW kemudian terus melaknat mereka selama 1 bulan. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Adapun hadis yang lainnya mengatakan bahwasanya, hadis Anas juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW kunut nazilah pada waktu subuh dan maghrib. Dan hadis yang lainnya lagi mengatakan bahwasanya Nabi SAW kunut nazilah di semua waktu salat. Sehingga para madhab yang 4 kemudian mensunahkan kunut nazilah itu dilakukan di 5 waktu salat selama sebulan. Jadi bukan hanya di waktu subuh saja, tapi di semua waktu salat. Dan di waktu-waktu salat yang sir itu kunutnya dijaharkan, dikeraskan bacaannya oleh imam. Yang lainnya kemudian mengaminkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Beliau saat membaca kunut nazilah, beliau mengeraskan suaranya dan mengangkat tangannya. Kemudian disertai dengan para sahabat mengangkat tangan, dan mereka para sahabat mengaminkan kunutnya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kunut nazilah itu 5 waktu salat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, di rakaat yang terakhir. Namun meskipun demikian, memang yang paling banyak dilakukan oleh Nabi kunutnya adalah di waktu subuh dan maghrib, menurut riwayat-riwayat yang ada. Dan di antara keduanya yang lebih banyak lagi
dari antara maghrib dan subuh, Nabi lebih banyak melakukannya di waktu subuh. Adapun doa yang dilakukan atau yang diucapkan di saat kunut nazilah, tidak ada redaksi yang khusus yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kunut nazilah, selain beberapa redaksi yang Nabi SAW kemudian ucapkan di saat waktu melaknat orang-orang atau kaum-kaum yang membantai kaum muslimin atau para sahabat yang 70 orang tadi. Namun para sahabat Nabi kemudian setelahnya, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, para sahabat yang lainnya, mereka menggunakan redaksi yang sesuai dengan kejadian yang terjadi, bencana yang terjadi ataupun musibah yang terjadi, ataupun sekarang ini misal kayak pembantaian yang terjadi di Palestina, maka redaksinya tidak ada yang khusus, sesuai dengan hal yang terjadi pada saat itu. Dan disunahkan kunut nazilah ini juga tidak boleh panjang-panjang, hanya sebatas agar jangan sampai mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan orang yang salat. Kecuali para jamaah sudah siap semuanya dan tidak ada kendala ketika dibaca panjang, dibolehkan. Namun pada dasarnya kunut nazilah itu hanya tidak panjang-panjang, pendek saja, langsung to the point kepada sesuatu yang terjadi tadi, permasalahan yang menyangkut masalah atau bencana atau kasus yang terjadi. Misal ketika di saat ini misalkan langsung saja didoakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu menolong kaum muslimin yang ada di Palestina, menolong orang-orang yang lemah di sana, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan orang-orang yang membantai kaum muslimin, mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu saja yang didoakan. Jadi tidak ada redaksi khusus terkait dengan kunut nazilah. Redaksinya sesuai dengan kejadian yang terjadi. Ini kira-kira sekilas saja, sekilas tentang kunut nazilah, agar sehingga jika nanti dilaksanakan kita juga tidak was-was, tidak ragu dan tidak bingung. Tahu-tahu nanti imam di waktu zuhur dia di rakaat terakhir mengangkat tangan berdoa, makmum sehingga tidak bingung. Oh, ini solat apa nih, sesat ini. Solat apa kok pakai kunut di waktu zuhur atau asar? Karena tidak biasa dilakukan. Tapi pada dasarnya sekali lagi kunut nazilah sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, maka beliau melakukannya di 5 waktu. Kunut nazilah di 5 waktu. Hadisnya sangat banyak yang berkaitan dengan hal tersebut. Hanya saja para ulama ini berbeda pendapat kunut nazilah di waktu salat Jum'ah. Di waktu salat Jum'ah berbeda ikhtilaf para ulama kita. Apakah boleh kunut nazilah dilakukan di waktu salat Jumat atau tidak usah dilakukan? Maka mayoritas ulama mengatakan tidak dilakukan di salat Jum'ah, karena tidak ada hadis dan contoh dari Nabi yang menerangkan tentang hal tersebut. Sehingga mereka mengutamakan bahwa doanya itu dilakukan di saat waktu khutbah yang kedua. Jadi doa yang dilakukan nanti tidak usah dilakukan di saat di rakaat terakhir setelah sami Allahu liman hamidah atau qunut nazilah, tapi mereka para ulama, mayoritas ulama lebih menyarankan kepada doanya di waktu khutbah saja. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan dan menerangkan tentang hal tersebut, baik dari Nabi ataupun athar daripada para sahabat Nabi. Sehingga para ulama yang memilih pendapat ini lebih memilih untuk tidak mengadakan sesuatu yang menyelisihi Nabi SAW. Adapun sebagian kecil ulama kemudian membolehkannya untuk melakukan kunut di waktu salat Jumat. Ini sekedar tambahan
perbedaan para ulama terkait dengan kunut nazilah di waktu salat Jumat. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir Ayatul Ahkam. Hukum yang selanjutnya yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan puasa. Hukum yang ke-12 pada pembahasan ini adalah apakah keadaan seseorang dalam berhadas besar. Seseorang dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan junub, apakah keadaan ini menghalangi dia untuk melakukan puasa atau tidak? Contoh, ada seseorang suami istri yang dia kemudian berkumpul waktu malam sebelum sahur, tentunya malam, di waktu-waktu yang dibolehkan untuk menggauli istri. Qadar Allah kemudian kebablasan tidur. Setelah itu tidur, kemudian kebablasan, tidak sahur juga, langsung bangun-bangun sudah setelah subuh. Maka dia masih dalam keadaan junub. Apakah keadaan dia dalam keadaan junub berhadas besar itu menghalangi puasanya, atau dia tetap boleh melanjutkan puasanya? Maka sebagaimana ayat yang berkaitan dengan puasa yang sudah pada sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibacakan terkait dengan hal tersebut di ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ini di waktu malam. Waktu malam diperbolehkan, dihalalkan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri kepada istrinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Kemudian sampai kepada ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan sekarang di waktu malam itu boleh untuk menggauli mereka, istri-istrimu, dan tututlah apa-apa yang menjadi kewajibanmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang ketika seseorang dia melakukan hal-hal yang diperbolehkan di waktu malam, kemudian dia lakukan. Contohnya tadi, misalkan dia bergaul dengan istrinya, kemudian dia makan dan juga dia minum dan lain sebagainya sampai kepada akhir malam, dan kemudian dia masih dalam keadaan junub ketika dia mendapatkan pagi hari, sisa daripada malam harinya, dia masih dalam keadaan berhadas besar, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan ayat tersebut dengan tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Maka dengan ayat ini, orang yang dalam keadaan junub atau berhadas besar di malam hari, kemudian dia tahu-tahu dia bangun setelah dia berhadas besar tadi, belum sempat mandi junub, belum sempat mensucikan dirinya dari hadas besar tadi, tiba-tiba dia langsung menemukan pagi hari. Maka dengan ayat ini kemudian orang tersebut sah puasanya, tinggal melanjutkan puasanya saja. Tinggal dia mandi, dia bangun di pagi hari tadi, dia mandi junub, membersihkan dirinya dari hadas besar, kemudian dia lanjutkan puasanya. Tidak mengapa dan sah puasanya
yang dilakukan. Sebagaimana juga hal tersebut pernah terjadi kepada Nabi SAW. Di dalam Bukhari Muslim, riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah kebablasan juga. Pagi-pagi beliau dalam keadaan junub, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau mandi junub dan kemudian beliau melanjutkan puasanya. Beliau mandi junub kemudian beliau melanjutkan puasanya. Maka keadaan seseorang dalam keadaan hadas besar ataupun junub ini tidak mempengaruhi batal atau tidaknya puasa seseorang tersebut. Maka cukup baginya untuk mandi junub dan kemudian lanjut melaksanakan puasanya. Ini hukum yang pertama. Jadi misal ada seseorang yang dia bermimpi mungkin di tengah hari, di siang hari Ramadan, tiba-tiba dia tidur istirahat waktu habis zuhur misalkan, kemudian dia bermimpi dan keluar air mani misalkan, maka dia dalam keadaan junub, maka sah dia melanjutkan puasanya. Dia tinggal mandi saja kemudian melanjutkan puasanya. Adapun hukum yang selanjutnya, yaitu apakah seseorang ketika dia meninggalkan puasa sunnah wajib qada atau tidak. Ada seseorang yang dia puasa Senin Kamis misalkan, namun di tengah-tengah puasanya dia berpuasa di hari Senin atau hari Kamis. Di tengah-tengah puasanya dia batalkan puasanya. Di siang hari misalkan dia batalkan puasanya karena dia bertamu atau hal-hal yang lainnya, sakit perut atau hal yang lainnya, kemudian dia batalkan puasanya. Apakah kemudian dia wajib mengganti puasanya atau tidak? Maka para ulama kita terkait dengan puasa sunnah ketika dibatalkan oleh seseorang saat melakukannya, apakah mereka wajib mengqadha'nya atau tidak? Maka ada beberapa pendapat, ada beberapa perbedaan di kalangan para madhab fikih kita. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya wajib mengqadha'. Orang yang puasa sunnah kemudian di tengah-tengah dia membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Karena dia sudah masuk, dia sudah melaksanakannya itu, maka dia harus menyempurnakan. Maka dia harus menyempurnakan. Kalau sempat dia tidak sempurnakan, maka wajib dia mengqadha puasanya. Ini madhab Hanafi, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, madhab Syafi'i dan Hambali, atau pendapat Maliki dulu, sesuai dengan urutan madhab. Yang kedua madhabnya Maliki. Madhab Maliki mengatakan jika seseorang membatalkan puasanya, dia sudah puasa, sudah mulai puasa di hari Senin atau puasa apa saja, puasa sunnah pokoknya, puasa sunnah apa saja selain puasa Ramadan, dia sudah mulai berpuasa, kemudian dia membatalkan puasanya, maka baginya wajib untuk mengqadha. Akan tetapi ketika ada sesuatu, ini dia sengaja membatalkannya, nggak ada apa-apa, kemudian dia puasa sunnah kok, saya batalkan saja. Namun ketika ada sesuatu yang menyebabkan dia terpaksa untuk membatalkan puasanya, maka tidak qadha, tidak wajib untuk mengqadha. Ini pendapatnya madhab Maliki. Kalau dia sengaja membatalkannya, wajib mengqadha. Kalau ternyata ada sesuatu yang menyebabkan dia untuk membatalkan puasanya, maka tidak wajib mengqadha. Ada sesuatu yang merusak puasanya, tidak wajib untuk mengqadha. Ini madhab Maliki.
Kalau batal dengan sengaja dia wajib mengqadha, kalau dengan tidak sengaja karena ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk membatalkan puasanya tidak wajib mengqadha. Madhab Syafi'i dan Hambali. Madhab Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan tidak wajib mengqadha puasa sunnah atau puasa nafilah karena hal tersebut adalah sunnah, dilakukan dengan sukarela, bukan berdasarkan kewajiban. Namanya sunnah. Sunnah itu ketika dia mau dilakukan maka dia mendapatkan pahala, ketika enggak dilakukan juga tidak apa-apa. Karena ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela karena perkara sunnah, maka tidak wajib untuk mengqadhanya menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Adapun dalil-dalil yang mereka bawakan, semua madhab ini mempunyai dalil yang dilandaskan dari pendapat-pendapat mereka, atas pendapat-pendapat mereka. Yang pertama, dalil madhab Hanafi yang mengatakan wajib untuk mengqadha puasa sunnah yang ditinggalkan atau yang dibatalkan oleh seseorang yang sudah melakukannya, harus disempurnakan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Mereka mengatakan ayat ini konteks dalilnya secara umum bahasanya. Maka kemudian sempurnakanlah puasamu. Maka puasa yang dimaksudkan di ayat ini menurut madhab Hanafi adalah puasa yang umum, baik wajib ataupun sunnah. Puasa secara umum. Oleh karenanya ketika seseorang sudah mulai melakukan puasa, maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya. Ketika dia membatalkan puasanya di tengah-tengah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya di lain hari dengan cara menggantinya. Ini dalil pondasi yang dibawakan atau dalil yang dibawakan oleh madhab Hanafi. Ini cara istinbat dalil mereka. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Maka ayat ini mengatakan tsumma atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa. Puasa yang dimaksud di ayat ini umum kata mereka. Umum, baik puasa wajib ataupun sunnah. Sehingga ketika seorang telah melakukan puasa sunnah kemudian membatalkannya di tengah jalan, di tengah waktu, maka wajib baginya untuk melanjutkannya, menyempurnakannya. Dengan cara menyempurnakannya dengan qadha di lain hari, dengan sempurna melaksanakannya. Kemudian yang kedua, dalil yang mereka bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan engkau batalkan amal-amal kalian. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Sesuatu yang sunnah yang sudah dimulai, ini menurut mereka madhab Hanafi, sesuatu yang sunnah yang sudah dimulai pekerjaannya termasuk konteks daripada perbuatan ataupun amal-amal yang dimaksudkan ke dalam ayat ini. Wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amal-amal kalian. Ketika amalnya dibatalkan, puasa sunnahnya dibatalkan, maka sungguh dia telah meninggalkan satu kewajiban, yaitu menyempurnakan dan tidak membatalkan amalan, perbuatan. Maka dia tidak bisa terbebas dari kewajiban tersebut kecuali jika dia mengulangi perbuatan tersebut. Pendapat atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh madhab Hanafi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan engkau batalkan amal atau perbuatan-perbuatan kalian. Termasuk perbuatan atau sesuatu yang sunnah ini masuk ke dalam perbuatan. Dan perintah di sini adalah wajib. Wala tubtilu, larangannya wajib.
Wajib bagi kalian untuk tidak membatalkan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang sudah kalian lakukan. Sehingga menurut madhab Hanafi, jika seseorang membatalkan amal perbuatan yang sudah dilakukan, termasuk yang sunnah, maka dia telah meninggalkan kewajibannya. Dan seseorang yang sudah melakukan dan meninggalkan kewajiban, dia tidak akan terbebas dari kewajiban tersebut kecuali ketika dia mengulangi perbuatan tersebut. Sehingga menurut madhab Hanafi, wajib bagi orang yang sudah melakukan puasa sunnah kemudian membatalkan puasanya di tengah-tengah, wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya di lain hari, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib tadi. Dia membatalkan amalnya dan meninggalkan kewajibannya. Dia tidak akan bisa terbebas dari kewajibannya kecuali ketika dia mengulangi perbuatan tersebut dengan sempurna. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yang mereka bawakan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya aku pernah pagi-pagi bersama dengan ibunda Hafsah binti Umar, termasuk istri Nabi SAW, ummahatul mukminin. Aku dengan Hafsah pagi-pagi berpuasa, puasa sunnah, kata ibunda Aisyah. Kemudian ada seseorang yang menghadiahkan kepada kami makanan. Fa'ahda ilaina ta'am fa'ajabna fa'aftarna. Ada yang datang kemudian menghadiahkan kepada kami makanan. Kemudian ketika kami lihat makanannya enak, kami lihat enak, kemudian kita makan. Akhirnya kita batalkan puasa kita. Falamma ja'a an-nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ketika datang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kemudian badartani Hafsah fasa'alathu, badaratni Hafsah fasa'alathu wa hiya ibnatu abiha faqala alaihi salam suma yawman makana. Kemudian ketika datang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau langsung ditanya oleh Hafsah langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan hal tersebut. Ketika datang Nabi, kemudian Hafsah langsung mendahului Aisyah untuk bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka tadinya berpuasa, puasa sunnah. Kemudian saat ada orang yang datang menghadiahkan kepada mereka makanan, karena mereka melihat makanan tersebut enak, maka kemudian mereka membatalkan puasanya dengan memakan makanan tersebut. Setelah ditanyakan oleh ibunda Hafsah terkait dengan hal tersebut, maka Nabi kemudian mengatakan kepada mereka berdua, suma yauman makanahu, puasalah kalian berdua menggantikan puasa yang tadi kalian batalkan. Ini termasuk dalil yang dibawakan oleh madhab Hanafi berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mengganti puasa sunnah yang dibatalkan olehnya. Ini tiga dalil yang dibawakan oleh madhab Hanafi. Kemudian dalil yang dibawakan oleh madhab Syafi'i dan Hambali yang mereka mengatakan tidak wajib mengqadha puasa sunnah, karena puasa sunnah dilakukan dengan sukarela. Sukarela ini sukarela itu didasarkan dengan dari pribadinya, bukan kewajiban yang dibebankan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halal yang wajib yang lainnya, tapi sukarela dia melakukannya. Maka madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak wajib untuk mengganti puasa sunnah yang dibatalkannya. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidaklah bagi orang-orang yang berbuat baik itu jalan yang lain untuk mengganti daripada kebaikannya. Dan seseorang yang melakukan sunnah, perkara sunnah itu adalah
termasuk orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Maka falaisa alaihi harajun fil iftar. Maka tidak apa-apa ketika mereka kemudian membatalkan puasanya atau berbuka di siang hari, membatalkan puasanya, karena mereka adalah muhsin, orang yang berbuat baik. Kalau orang yang berbuat baik ya sah-sah saja bagi dia meninggalkan kebaikannya atau tidak, karena dia berbuat baik, sukarela, kerelaan saja berbuat baik. Sama seperti kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita mau ada orang tuh lewat tuh kita kasih makan, pas suatu hari kita kasih atau nanti di hari berikutnya juga kita kasih, itu sah-sah saja, karena berdasarkan dengan kerelaan, bukan wajiban. Dan orang yang melakukan perkara sunnah ini termasuk orang yang berbuat baik, yang dia tidak dituntut untuk melakukannya secara sempurna tadi. Kalau dia tidak melakukannya harus dia mengganti, tidak. Ya, sebagaimana juga orang yang melakukan puasa sunnah. Kemudian yang kedua, dalil mereka adalah dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, as-saimul mutatawwi' amira nafsih. Orang yang berpuasa sunnah itu adalah sama dengan orang yang memerintahkan dirinya sendiri, atau orang yang melakukannya dengan kerelaan dari dirinya. Insya'a shama wa insya'a aftara. Jika dia berkehendak dia berpuasa, melanjutkan puasanya. Jika dia berkehendak dia batalkan puasanya, dia berbuka. Ini hadis yang menjelaskan tentang kebolehan seseorang yang berpuasa itu adalah kerelaan dari dirinya saja. Orang yang puasa sunnah itu kerelaan dari dirinya. Kalau dia mau dia lanjutkan puasanya, kalau dia mau dia batalkan. Maka hadis ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah merupakan dalil bahwasanya puasa sunnah itu adalah sukarela, dan kebolehan orang yang puasa sunnah untuk membatalkan puasanya dan tidak wajib untuk mengqadanya, karena ada pilihan dari Nabi SAW. Jika dia mau dia berpuasa, jika dia mau dia berbuka. Tidak ada kemudian dibebankan untuk mengqadha ataupun mengganti puasa sunnah yang ditinggalkan. Ini kira-kira yang berkaitan dengan puasa sunnah yang ditinggalkan oleh seseorang, wajib qadha atau tidak. Ada 3 pendapat tadi, 3 pendapat. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwasanya tadi kalau dia membatalkan secara sengaja mengqadha, tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia batal tidak wajib. Menurut mazhab Maliki, kalau dia sengaja membatalkannya maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan. Tapi kalau ada sesuatu dari luar, ada sesuatu yang menyebabkan dia berbuka, namanya dia melakukan sunnah, maka tidak, karena ini bukan dari kemauannya sendiri, maka tidak wajib untuk mengqadanya. Ini menurut mazhab Maliki. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Kemudian hukum yang selanjutnya, hukum yang satu lagi hukumnya ada hukum yang selanjutnya adalah hukum terkait dengan i'tikaf. Karena di ayat yang 183 sampai 187 berkaitan dengan puasa, ada kaitannya dengan i'tikaf, maka di sini juga dibahas tentang i'tikaf. Apakah i'tikaf itu hanya diperbolehkan di masjid ataupun di mana saja? Tempat beriktikaf, di mana orang itu bisa beriktikaf, apakah di masjid saja atau di mana saja? Maka para ulama kita, para madhab mengatakan, yang pertama madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya i'tikaf itu secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita adalah seseorang yang dia memulazamah dia kepada sesuatu dan dia mengkhususkan dirinya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memenjarakan dirinya dengan mengerjakan kebaikan dan menghindarkan dirinya dari keburukan atau perbuatan dosa. Ini secara bahasa.
Secara bahasa itu i'tikaf artinya seseorang yang mewajibkan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan hanya melakukan kebaikan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, secara istilah syariah, i'tikaf artinya berdiam diri di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ibadah. Ini adalah merupakan syariat yang sudah lama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabiullah Ibrahim disyariatkan untuk beriktikaf. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Disyaratkan i'tikaf itu agar dilakukan di masjid. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa antum 'akifuna fil masajid. Perbedaan yang terjadi di antara para ulama adalah perbedaan apakah masjid yang dimaksud untuk melaksanakan i'tikaf itu masjid yang seperti apa. Kan sekarang banyak masjid nih. Ada juga masjid yang orang membuat masjid atau musholla di rumahnya. Ada. Atau ada masjid yang seperti kita ini, atau ada nanti masjid di luar juga, masjidnya hanya digunakan untuk sholat-sholat tertentu dan lain sebagainya. Kemudian para ulama kita mengatakan ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah sebagian daripada ulama mengatakan i'tikaf itu khusus di 3 masjid saja. I'tikaf khusus di 3 masjid saja. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Jadi sebagian daripada ulama mengatakan masjid yang dipakai untuk i'tikaf khusus 3 saja. Hanya 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan engkau kemudian berpayah-payah mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mereka mengkiaskan rihlah tersebut dengan i'tikaf sama. Termasuk perjalanan itu adalah beriktikaf. Enggak boleh kita kemudian melakukan hal tersebut kecuali kepada 3 masjid. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mereka mengatakan la i'tikafa illa fi masjidin tajamma'a fihi al-jama'ah. Tidak sah i'tikaf seseorang dilakukan kecuali di masjid yang di masjid tersebut para jamaah berkumpul, tempat berkumpulnya para jamaah. Artinya masjid tersebut memang dilakukan sholat jamaah setiap hari, full setiap waktu dilakukan sholat jamaah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud dan juga diambil pendapat ini oleh Imam Malik, mazhab Maliki berarti. Jumhurul ulama, ini sebagian pendapat hanya di 3 masjid saja, sebagian pendapat lagi di masjid-masjid yang memang sebagai tempat berkumpulnya para jamaah. Kemudian yang ketiga pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya boleh i'tikaf di salah satu masjid-masjid yang umum, di mana saja yang penting dia dikatakan masjid, boleh beriktikaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalil mereka wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Masjidnya umum di mana saja. Nah, ini yang mereka bawakan, pendapat yang dibawa oleh para mayoritas ulama kita. Di semua masjid boleh untuk beriktikaf. Karena tidak dita'yin, tidak ditentukan masjid mana saja, dan tidak dikhususkan masjid mana saja yang dibolehkan beriktikaf. Sehingga bahasa daripada ayat Allah Subhanahu wa taala wa antum 'akifuna fil masajid disebutkan dengan al-masajid, masjid-masjid manapun, umum bahasanya. Sehingga jumhurul ulama mengatakan boleh di masjid mana saja, yang penting dia disebut dengan masjid, maka sah ketika seseorang beriktikaf di sana. Meskipun masjid itu hanya beberapa orang saja di situ yang sholat, tapi dilakukan sholat 5 waktu, yang penting namanya masjid.
musola kecil, meskipun tidak dipakai untuk sholat Jumat misalnya, tapi disebut dengan masjid dipakai sholat setiap waktunya, maka sah di situ dipakai untuk beriktikaf. Ini mayoritas ulama. Kemudian yang terakhir biar kita rampung di ayat ini, yang terakhir hukum terkait dengan waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf, durasi orang yang beriktikaf itu seperti apa, dan apakah disyaratkan berpuasa atau tidak? Seseorang yang beriktikaf harus puasa atau tidak? Atau waktunya seperti apa? Lama waktunya orang yang beriktikaf. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu, durasi orang yang beriktikaf. Ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan paling sedikit sehari semalam, 24 jam, sehari semalam. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Paling sedikit orang yang beriktikaf itu sehari semalam. Kemudian mazhab Maliki, salah satu pendapat mereka mengatakan paling sedikit orang yang beriktikaf itu adalah 10 hari. 10 hari paling sedikit. Yang ketiga, mazhab Syafi'i yang mengatakan orang yang beriktikaf paling sedikit sebentar saja, lahzah, sebentar, dan tidak ada batasan banyaknya, seberapa lamanya, nggak ada batasan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, meskipun dia datang ke masjid niatnya i'tikaf, kemudian dia salat, zikir sebentar atau baca Quran beberapa ayat dengan niatan i'tikaf, itu namanya i'tikaf. Sebentar boleh. Itu durasi paling sedikit minimum menurut mazhab Syafi'i. Kalau tadi Maliki harus sehari semalam, Hanafi sehari semalam, Maliki 10 hari. Dan jumhurul ulama, jumhur mayoritas, baik Abu Hanifah, baik Maliki ataupun Imam Ahmad, mereka dalam pendapat yang lainnya, ada beberapa pendapat mereka. Ada pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua, mereka mengatakan tidak sah i'tikaf seseorang kecuali dengan dibarengi dengan puasa. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, mereka mengatakan tidak sah i'tikaf seseorang kecuali dibarengi dengan puasa. Mereka berhujjah, berdalil dengan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la i'tikafa illa bisyamin. Tidak sah i'tikaf, tidak ada i'tikaf kecuali dibarengi dengan puasa. Dan hadis yang lainnya yang mereka bawakan juga hadisnya dari Abu Darda, mereka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, i'takif wasum, beriktikaflah dan berpuasalah. Sehingga mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyebutkan i'tikaf di dalam ayat dengan bersamaan dengan berpuasa. Di ayat surat Al-Baqarah tadi yang sebelumnya dari ayat 183 atau ayat 187 yang berkaitan dengan i'tikaf, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'tikaf dan mengkaitkannya dengan puasa. Sehingga mereka mengatakan tidak sah seseorang beriktikaf kecuali dengan berpuasa, dibarengi dengan berpuasa. Namun kemudian mazhab Syafi'i mereka mengatakan boleh beriktikaf meskipun tidak berpuasa. Dan ya, meskipun yang lebih afdal i'tikaf itu dengan dalam keadaan berpuasa. Lebih afdal kata mazhab Syafi'i. Namun boleh meskipun tidak berpuasa, boleh i'tikaf. Sedangkan mazhab yang lainnya tadi, mazhab Hanafi mengatakan tidak sah atau tidak boleh beriktikaf kecuali dengan berpuasa. Dalil daripada mazhab Syafi'i, beliau berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan beriktikaf tadi, sama dalilnya sama.
Kalau madhab yang lainnya mengatakan i'tikaf itu disebutkan oleh Allah berkaitan bersamaan dengan puasa, diikat dengan puasa, sehingga orang yang beriktikaf wajib mereka juga berpuasa. Madhab Syafi'i beda cara memandang dalilnya. Madhab Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan i'tikaf dalam ayat itu, orang yang beriktikaf tadi meskipun sebelumnya berpuasa, tapi saat beriktikaf mereka tidak berpuasa. Madhab Syafi'i ini cara berpikirnya beda. Beda cara sudut pandangnya. Ya. Dia waktu dia beriktikaf itu dalam keadaan tidak berpuasa. Sudah membatalkan puasanya, apalagi malam hari itu. Dan orang yang beriktikaf selain puasa pun boleh, bisa. Dan orang yang beriktikaf selain berpuasa pun bisa. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriktikaf itu karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriktikaf untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suami istri dan lain sebagainya. Saat dia beriktikaf, mulazamah untuk ibadah saja, menyendiri untuk ibadah. Sehingga meskipun dia tidak berpuasa, masih bisa dia beriktikaf dan tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri, karena memang dilarang di waktu dia beriktikaf. Maka yang masyhur menurut pendapatnya madhab Hanafi terkait dengan iktikaf ini dibagi menjadi 3. Madhab Hanafi yang tadi mewajibkan orang yang beriktikaf harus berpuasa, ada 3 bagian dari madhab mereka yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada yang mengatakan mandub itu dianjurkan. Ada kemudian yang mengatakan sunnah. Ada juga yang mengatakan wajib. Jadi madhab Hanafi pun kemudian membagi berbeda pendapat di madhab Hanafi terkait dengan perkara tersebut. Mereka mengatakan mandub ketika hanya ada niat saja. Mereka berniat kemudian melakukan iktikaf, tapi karena ada sesuatu yang menghalanginya sehingga mereka tidak jadi iktikaf, maka ini hukumnya mandub. Ada juga yang mengatakan dari madhab Hanafi sunnah, yaitu sunnah orang beriktikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sunnah hukumnya. Kemudian wajib orang itu beriktikaf kalau dia nazar, dan harus dibarengi dengan puasa. Orang yang nazar beriktikaf harus membarengi dia dengan puasa. Misal bapak lagi bernazar, kalau nanti saya ada sembuh dari sakit, saya mau beriktikaf. Misal nazar namanya. Kemudian bapak mau melakukan puasa tersebut, maka menurut madhab Hanafi dia melakukan iktikafnya harus dibarengi dengan puasa. Ini namanya wajib hukumnya karena nazar. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini kira-kira hukum-hukum yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada 3 hukum tadi yang bisa dijelaskan. Yang pertama berkaitan dengan orang yang junub, orang yang dalam keadaan hadas besar, apakah dia boleh melanjutkan puasanya atau batal puasanya. Maka pendapat dari mayoritas ulama, semua ulama mengatakan boleh dia hanya melanjutkan puasanya dan tidak batal puasanya ketika orang berjunub atau sedang berhadas besar di siang hari bulan Ramadan, kecuali ketika dia sengaja melakukannya. Maka sebagaimana dalil-dalil yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan i'tikaf. Apakah hanya di masjid? Apakah di masjid mana yang dipakai untuk i'tikaf? Ada 3 pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan hanya di 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa saja. Yang kedua mengatakan hanya masjid-masjid yang tempat berkumpulnya manusia, berkumpulnya kaum muslimin saja. Yang ketiga di masjid mana saja
yang dibolehkan untuk beriktikaf. Ini pembicaraan yang kedua tadi. Yang ketiga terkait dengan durasi, lama waktunya orang beriktikaf dan hanya disyaratkan dengan puasa atau tidak. Maka ada beberapa pendapat tadi. Ada yang mengatakan paling sedikit sehari semalam madhab Hanafi, paling sedikit 10 hari madhab Maliki, paling sedikit sebentar saja madhab Syafi'i. Dan madhab Maliki dan madhab Hanafi mengharuskan diikutkan dengan puasa, disertai dengan puasa orang beriktikaf. Madhab Syafi'i mengatakan boleh dia tidak berpuasa dan boleh dia beriktikaf dalam keadaan tidak berpuasa, namun lebih afdal iktikaf dilakukan dalam keadaan berpuasa. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan nggak ada. Wah, ada juga. Silakan Pak Idris. Oh, kunut nazilah. Ya. Baik. Taib. Pertanyaan yang pertama, kunut nazilah yang dilakukan di saat sholat witir di bulan Ramadan, bagaimana itu? Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kunut itu ada beberapa kunut. Ada namanya kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Ini pembahasan di fikih. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Yang di perkara kunut ini berbeda para ulama kita. Ada beberapa perbedaan di madhab kita, ya, di beberapa madhab perbedaan terkait dengan kunut witir. Nah, kunut witir saja ini, kita langsung saja, biar simple, jawabannya simple. Kadang-kadang dibarengi juga dengan doa. Kunut witir sebenarnya redaksi kunut witir itu jelas. Kunut witir itu redaksinya adalah Allahumma hdina fiman hadait dan lain sebagainya. Nah, itu redaksi kunut witir. Sehingga nanti di kunut subuh ada beberapa perbedaan. Madhab Syafi'i mengatakan ini juga redaksi kunut subuh, ya, dengan hadis-hadis yang lain yang menjadi pendukungnya. Ya. Tapi secara umum para ulama kita ketika kunut witir, ya, yang mereka juga melihat kunut witir, ada kunut di dalam sholat witir, maka mereka mengatakan bacaan redaksi kunut witirnya itu adalah Allahumma hdina fiman hadait. Ada nanti yang kemudian menyisipkan doa setelah redaksi kunut witir tadi. Ada yang berdoa yang lain. Nah, ini bukan kunut nazilah namanya, tapi doa umum seperti biasa. Doa, bukan doa kunut nazilah itu seperti yang saya tadi sampaikan. Kunut nazilah dinamakan dengan kunut nazilah, kunut yang dilakukan karena ada sesuatu yang terjadi. Nazilah itu adalah keadaan yang terjadi, ya, sesuatu yang terjadi secara mendadak namanya nazilah. Sesuatu yang terjadi, baru terjadi namanya nazilah. Makanya ada nanti fiqhun nawazil, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan sesuatu yang baru yang terjadi, yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, yang baru-baru, namanya nazilah juga. Fiqhun nawazil, fiqhun nazilah. Sehingga kunut nazilah itu adalah kunut doa yang dilakukan di saat ada kejadian baru terjadi. Contoh saat sekarang ini ada misalkan gempa, itu boleh kunut nazilah. Kejadian bencana boleh kita. Itu namanya nanti kalau kita kunut nazilah, mendoakan mereka agar mereka dimudahkan, cepat dikeluarkan dari cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kunut nazilah. Atau wabah atau bala atau apa sekarang ini ada pembantaian, ada sesuatu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin, itu namanya kunut nazilah, ya. Kalau ada kemudian di sela-sela kunut yang lain dilakukan doa-doa yang lain, itu namanya tetap mengacu kepada kunut yang pertamanya, namanya kunut witir, bukan kunut nazilah. Meskipun disertakan di situ ada doa-doa, disisipkan doa-doa, ya.
Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan. Kalau kunut witir khusus itu kalau terkait dengan Ramadan misalnya hanya di sholat witir saja. Ya, yang semua para ulama itu sepakat yang mengatakan ada kunut witir itu di pertengahan bulan Ramadan, ya, di pertengahan akhir bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dengan redaksi tadi itu kunut witir namanya. Kunut nazilah dan itu hanya di sholat witir saja. Kunut nazilah berbeda, di setiap waktu sholat boleh dilakukan. Ya, di setiap waktu sholat subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh di 5 waktu dilakukan. Kunut witir hanya di waktu witir saja. Begitu juga kunut subuh. Kunut subuh hanya di waktu subuh saja. Kunut nazilah boleh di semua waktu sholat. Dan redaksinya sekali lagi tidak ada redaksi khusus, tapi sesuai redaksinya disesuaikan dengan kejadiannya. Apakah itu bencana, apakah itu bala, apakah itu kemudian pembantaian yang dilakukan oleh orang musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin, itu redaksi daripada disesuaikan, itu namanya kunut nazilah. Kalau di waktu witir berarti kunut witir namanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua apa? Nah, itikaf di bulan Ramadan. Puasa Etikaf ya. Menurut tiga madhab tadi, Hanafi, kemudian juga Maliki dan Hambali, dia harus dibarengi dengan puasa. Puasa sunnah kah? Nah, kalau madhab Syafi'i tidak harus dibarengi dengan puasa. Lebih afdal orang yang beritikaf itu melakukan dibarengi dengan puasa. Meskipun dia tidak berpuasa boleh beritikaf, sah itikafnya. Tapi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, mereka tetap mengkaitkan harus dibarengi dengan puasa orang beritikaf. Ya, harus dibarengi dengan puasa. Itu kira-kira. Puasa iktikaf di bulan Ramadan itu menurut mereka sunnah muakkadah. Puasa di iktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itu yang disampaikan oleh madhab Hanafi dan lainnya. Diikat, misal kita mau iktikaf di sini. Misal kita mau iktikaf di Masjid Al-Ikhlas, maka kalau kita ikut madhab Hanafi ataupun Maliki dan Hambali, kita di waktu iktikaf itu kita harus berpuasa. Mau misal saya mau iktikaf di hari, kan dilihat juga di durasi waktu menurut masing-masing madhab. Kalau madhab Maliki tadi, madhab Hanafi, durasi waktunya paling sedikit orang iktikaf itu dianggap orang beritikaf sehari semalam. Kalau sebentar nggak masuk iktikaf dia. Sehari semalam namanya orang beritikaf. Kalau madhab Maliki 10 hari. Sehingga masuk kategori orang yang iktikaf di bulan Ramadan namanya iktikaf itu, yang 10 hari terakhir. Itu namanya iktikaf 10 hari. Itu paling sedikit menurut madhab Maliki. Madhab Syafi'i sebentar saja dia duduk dengan niatan bertaqarrub kepada Allah, itu sudah iktikaf namanya. Madhab Syafi'i. Jadi kalau madhab Syafi'i tidak disyaratkan dengan puasa. Puasa lebih afdal, lebih utama. Enggak puasa pun boleh orang beriktikaf, sah iktikafnya. Itu kira-kira. Mau ikut yang mana silakan. Semuanya ada pondasi dalilnya semua. Ya. Ikut yang mana silahkan. Intinya masing-masing madhab ini mereka intinya ingin mengedepankan yang terbaik untuk ibadah mereka. Ya, untuk ibadah yang terbaik. Itu semangatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mudah-mudahan cukup sampai di sini saja. Wah, ada lagi. Terakhir berarti Pak. Kasihan nanti ini. Terakhir, fadhal. Satu peluru ditembakkan kena 2 mangsa. Ya. Taib. Ini berkaitan dengan waktu iktikaf, apa sih yang diisi? Sebenarnya itu orang yang beriktikaf, sekali lagi iktikaf dalam istilah syar'inya adalah orang yang
dia berdiam di masjid untuk dengan niatan taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa isinya? Banyak nanti. Salah satunya adalah ini kita berdiam di sini menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu apa ini? Niatnya menuntut ilmu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Lillahi taala, masuk insyaallah pada bagian daripada i'tikaf. Karena berdiam di masjid namanya i'tikaf. Dia berdiam di masjid, tidak ngobrol, tidak kemudian tidak membicarakan sesuatu, enggak. Cuman yang perlu diingat adalah i'tikaf itu harus dibarengi dengan niat. Diniatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Tadi seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Yudya, ketika tadi masuk ke masjid niat i'tikaf sampai syuruk nanti. Sambil i'tikaf di masjid untuk menghadiri kajian. Bentuk i'tikafnya menghadiri kajian. Boleh. Itu insyaallah masuk pada bagian daripada i'tikaf. Berdiam diri di masjid karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau nanti di masjid, datang ke masjid saya i'tikaf tahu-tahu ngorok di masjid. Nah, beda nanti. Saya i'tikaf berdiam diri di masjid tapi ngorok di masjid, bukan taqarrub. Jadi datang ke masjid niat i'tikaf, berdiam di masjid. I'tikaf itu berdiam diri, ya. Menyendiri, berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun, membaca Quran, kemudian berzikir, salat, ataupun membaca, menambah ilmu, ataupun menambah ilmu. Yang penting niatannya berdiam di masjid dengan niatan bertaqarrub kepada Allah SWT, melakukan ketaatan. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sehingga setiap kita ini kembali nanti, meskipun ini kembali kepada perbedaan durasi waktu i'tikaf. Kalau menurut mazhab Syafi'i i'tikaf semuanya ini. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ataupun Maliki belum i'tikaf ini. Harus sehari semalam namanya i'tikaf. Atau mazhab Maliki 10 hari itu baru i'tikaf namanya. Berdiamnya 10 hari dan dibarengi dengan puasa. Kalau mazhab Syafi'i ini masuk i'tikaf. Meskipun enggak puasa, sebentar i'tikaf masuknya. Ini versi Syafi'i. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan waktunya. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Ini pertemuan berikutnya agak keras ini. Agak sedikit semangat ini pembahasannya tentang al-qital, tentang perang ini, tentang perang jihad fisabilillah ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT bisa hadir di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Syukran.